kira-kira ngapain sih? Mau bikin apa nih? Buat web. Oke. Web. Multimedia interaktif itu apa? Udah dibaca belum ini Bantu tadi multimedia PowerPoint-nya? yang dilengkapi. Multimedia yang dilengkapi dengan alat pengontrol oleh penggunanya. Ya. yang dapat Jadi, dioperasikan oleh pengguna, Selanjutnya, sehingga pengguna Ya. dapat memiliki apa yang dihindari proses. Selanjutnya, Jadi intinya interaktif itu bisa dikendalikan gitu ya. Jadi penggunanya atau usernya bisa mengontrol apa yang dikendakinya. Paham ya? Paham. Next. Nah, elemen-elemen multimedia interaktif itu ada apa aja? Sama nih kayak yang tadi. Ada teks, grafik atau gambar, ada audio dan interaktivitas. Interaktif itu apa sih? Interaktif itu apa sih? Tadi Ibu udah ngomongin interaktif. Arnold. Hah? Aktif berbicara. Aktif berbicara, interaktif itu apa? asik Interaktif itu ada timbal balik gitu ya. Jadi misalnya Antar hubungan kita atau saling apa? jadi ada respon dari medianya. Jadi misalnya nih kayak kita pakai e-learning, kamu misalnya menjawab benar, selamat Anda benar. Misalnya kamu menjawab salah, sayang sekali kamu salah, coba lagi. Nah, seperti itu. Medianya memberikan respon, artinya dia interaktif, paham ya? paham. Next. Pengembangan multimedia interaktif itu apa aja sih? Jadi harus mendefinisikan kebutuhan, lalu ada studi kelayakan, layak atau tidak nih dibuat, lalu ada analisis kebutuhan sistem, lalu merancang konsep, bilang ya harus punya konsep, lalu merancang isi, menulis naskah, merancang grafik, memproduksi sistem, melakukan tes perangkat dan memelihara sistem. Ini baru ada yang doi lagi. Ada Surya, aduh Surya, halo Surya, ada Surya nih. Wih, hebat Surya. Kemarin kemana Surya? Halo Surya, Surya dicariin sama Umi. Surya dicariin sama Bu Hesti loh. Tugasnya. Akhirnya bintang tamu kita datang juga. Surya habis goes, Bu. Surya habis goes. Surya habis goes, Bu. Ya. Kayak ngeliat. Kamu lihat kamu juga. Saya tidur, Bu. Oke. Reja. Next ya. Junat. Nah, tadi kan kita kan sudah tahu ya multimedia interaktif itu kayak apa. Sekarang kan kita mau bahas tentang multimedia interaktif yang berbasis website. Ya. Oke, Ibu mute all lagi deh. Banyak suara-suara. Oke. Suara gaib. Website itu adalah sebuah kumpulan halaman ya yang ada di suatu domain di internet yang dibuat dengan tujuan tertentu dan saling berhubungan serta diakses secara luas melalui halaman depan atau page menggunakan sebuah URL. URL itu apa? URL itu apa sih? HTML, Bu. Alamat. Iya. Iya, link Iya, alamat link website. website. URL itu unlocated resource uniform resource locator ya, uniform resource locator yang ada di atasnya website tuh biasanya tuh ya www.bla itu adalah URL. Oke. Next ya. Ya, Bu, next. Itu burung siapa, Bu? Bumbunya rumah. Jadi tadi nih unsur-unsur dalam website. Unsur-unsur dalam website itu ada apa aja? Ada yang pertama ada Domain. Domain. domain Domani. itu apa sih? Domain itu produk Merek. Jadi ibaratnya
ibaratkan produk, domain itu adalah mereknya website itu apa gitu ya. Lalu ada hosting itu apa? Tampilan gitulah. Database. Nah, hosting itu database. Ya, jadi kayak misalnya kalian punya website nih, misalnya siapa yang punya blog? Blog. Popul. Hacker Malaysia. Ya, jadi domain itu nama website kamu. Wallhack. Lalu hosting itu, jadi kamu kayak membeli tempatnya buat ada di internet gitu, Oh, supaya bisa diposting. Kayak wadahnya gitu. Wadahnya gitu Wadah. seperti itu hosting. Jadi misalkan ada yang .com, ada yang .co.id, ada .sh.id, gitu, ada .org. kekma.ga. Nah, itu namanya hostingnya tuh. Oke. Nah, lanjut yang paling penting ada konten. Masa punya website nggak ada kontennya, ya kan? Ya betul. Adalah isinya ya. Isinya ada teks, gambar, video. Nah, apa tergantung dengan konsep website yang kamu buat. Buat. Paham ya sampai sini? Tutorial dan ML. Nah, lalu fungsi multimedia itu apa aja sih? Yang pertama, pengiriman, informasi pengiriman. Jadi kan kamu kalau misalkan bikin website pasti ada informasi yang disampaikan ya kan? Iya. Misalnya website apa? Website pribadi misalnya. Tentang menceritakan tentang kehidupan, atau misalkan website traveling gitu, menceritakan tentang pengalaman kamu jalan-jalan, atau websitenya tentang hobi misalnya fotografi gitu ya, seperti itu. Lalu gitu ya. iya, lalu ada e-commerce banyak nih. Apa aja coba web e-commerce yang kamu ketahui? Tokopedia. Tokopedia, Shopee, Lazada, tukang belanja. Buka kapal. Kaskus tuh sebenarnya awalnya bukan e-commerce loh. Kaskus tuh apa namanya, forum ya. Kaskus tuh forum. Cuma karena banyak yang jualan jadi itu. Tapi kalau sebenarnya awalnya Kaskus tuh forum. Bagus.com. Nah, lalu ada dapat menggunakan virtual reality atau VR. Lalu ada menjadi hiburan. Nah, hiburan banyak ya, YouTube ya kan. YouTube nggak hanya hiburan tuh, bisa buat edukasi juga. Lalu ada pelatihan berbasis Isinya prank-prank website. doang. Ya kamu nontonnya prank-prank doang. Enggak. Nah, pelatihan berbasis website nih seperti yang kita lakukan sekarang nih, kita Zoom meeting kan pakai website kan, kita belajar gitu ya. Pakai website. Nanti itu fungsinya. Oke? Sampai sini. Next ya. Next. Nah, Siapa lalu terus lopemu? ada storyboard dalam multimedia interaktif. Jadi sama nih, kalian udah pernah bikin storyboard kan? Udah. Storyboard apa? Storyboard buat Sakit bikin udah. animasi ya? Iya. Tapi nggak bisa Reja. Jadi kalau untuk bikin produk multimedia itu harus diawali dengan pembuatan storyboard, baik animasi. Ternyata website juga butuh storyboardnya dulu ya. Ipul jago bu, Ipul bu. Jadi nggak asal buat. Nanti kalau Tulisan bikin website, dokter. kalian harus tahu Iya. mau diletakin di mana home-nya, mau diletakin di mana kontennya, mau ada apa aja di dalam websitenya, seperti itu ya. Iya. Oke. Nah, susunan storyboard dalam website ada apa aja sih? Ada tema. Nah, temanya mau apa yang tadi Bu bilang? Mau temanya tentang e-commerce, apa mau temanya tentang hobi fotografi, atau temanya masak, temanya jalan-jalan. Pokoknya temanya tergantung kalian apanya. Lalu ada judulnya ya. Jadi tema beda sama judul ya. Tema itu kan konsep kamu secara keseluruhan. Kalau judul tuh headline-nya, atasnya apa judulnya, title. Ya, paham ya? Ya. Nah, lalu ada alur. Alur itu apa? Alur itu misalkan dari klik home munculnya apa aja.
Kemudian setelah itu Jalur maju diarahkan kemana. Nah, nanti Ibu kasih lihat contohnya. Lalu ada sitemap, meta, website, ya. Nah, ini contohnya nih, contoh storyboardnya nih. Misalnya ini adalah page home. Home itu ada apanya aja sih? Ada menunya. Menunya ada about us, ada reservation, ada facilities, accommodation, contact us. Nah, ini ada image. Nah, ini berarti seperti apa nih namanya, website traveling ya, website pembeli kayak Traveloka gitu tuh. Nah, kemudian ada about us. About us-nya ada apa aja nih? Homestay, background, organization, facilities. Nah, jadi kamu tuh harus sebelum bikin website pakai HTML, di program, itu kamu harus tahu dulu, bikin konsepnya dulu, dibikin pakai kertas, pakai pulpen, pakai pensil, dibikin, digambar seperti ini. Ini page satunya. Lalu misalkan abis klik home, ini yang keluar. Kalau klik about us, ini yang keluar. Kalau klik accommodation, yang ini yang keluar. Kemudian kalau klik reservation, ini yang keluar. Lalu kalau klik facilities, ini yang keluar. Kalau klik contact us, di sini kan semua ada kontak us kan? Jadi di sini menunya ada berapa coba? Di home menunya ada berapa? 5. Ada 5. Nah, di home menunya ada 5. Ada about us, ada reservation, di sini munculnya. Kalau di klik facilities berarti yang muncul yang mana? Yang ini ya. Kalau di klik accommodation, ini yang muncul. Kalau di klik facilities, ini yang mana itu? Jangan kebalik. Nah, kemudian di accommodation menunya ada berapa? Itu burungnya di Ada 5. Oh, ada 5. Buruan. Nah, ini kayak Punya burung Madin. ini jadi kayak ini kayak ini nih, Weh, jangan website. keburu mahal hidup, weh. Iya, buat. Kalau ini Ini contohnya, apa? dengerin dulu. Ini contohnya website pemesanan hotel ya, booking hotel. Ini kan di accommodation tuh ada apa nih? Ada berapa menunya di halaman accommodation? Ada 10. Ada apa aja? Ini kan menu-menu utama nih. 9. Jadi ini menu-menu utama nih. About us, reservation, facilities, accommodation. 10 deh, 10 ya, 10. Ya. Ini adalah menu-menu utama yang ada di semua page. Ya kan, semua page ada kan? Iya. Nah, semua page ada. Nah, untuk yang ini nih, dari queen, family room, standard single, juluk queen, single. Nah, ini adalah menu-menu yang ada di page accommodation doang. Paham ya, Naya? Jadi ada 5 menu utama. Nah, yang 5-nya lagi menu yang ada di page ininya aja. Paham ya? Nah, nanti ada tugasnya tentang ini, tentang membuat storyboard website. Jadi kalian akan Ibu minta untuk membuat seperti ini ya. Websitenya temanya bebas. Nanti ada keterangannya. Websitenya temanya bebas. Dibikin pakai kertas HVS. Nanti dibikin pakai kertas pensil atau pulpen, digambar, lalu difoto, kirim lagi ke e-learning. Nanti Ibu jelasin lagi di belakang. Ngumpulin kapan, Bu? Ngumpulinnya habis ini lah. Oh, Pokoknya maksimal sebelum pertemuan berikutnya sudah dikumpulin. Ada kok jangka waktunya, nanti di e-learning dilihat aja. Ya. Bisa next? Bisa next ya. Hah? Intinya home gitu. About us. Sama ini kayak gini. Enggak, jangan. Temanya bebas. Ini kan kalau ini kan tentang hotel. Nah, kamu jangan sama. Pokoknya jangan sama ini. oh ini. Cuma contoh doang, Bu ya? Iya, contoh doang. Contoh doang. Pokoknya nggak boleh sama contoh. Ya, dilarang. Iya, Bu. Tema website banyak ya. Nggak hanya seperti ini. Jadi harus beda. Oke? Oke ya. Oke. Nah, sekarang konsep dasar desain web user interface. Ini kalau kalian sudah download PDF-nya juga sudah ada di sini. Nah, jadi kalau pada website elemen utamanya itu ada apa aja sih? Ada header tuh yang atas nih, header nih namanya header. Ya. Lalu ada konten isi dari web. Ini konten nih, ya kelihatan nggak?
Selatan selatan. Lalu ada navigasi. Nah, navigasi ini menu-menunya. Menu-menunya yang kayak tadi, home, about us, kemudian reservation, contact us. Nah, itu adalah menu-menunya, ya. Namanya menu-menu tuh adanya di navigation. Navigation. Biasanya dia ada di bawahnya header atau di sidebar. Sidebar itu berarti di bawah, ya. Di sidebar di sini, di sidebar. Atau di bawahnya header. Bawahnya header kan di situ. Oke. Lalu ada footer. Footer itu biasanya berisi apa? Burungnya selalu diem, burungnya weh. Iya, Menutup. Matiin aja, matiin suaranya. Apa tuh, Man? oh, lagi. Oke. Footer itu biasanya berisi copyright ya. Misalnya buatan siapa dikasih nama. Misalnya buatan Tufli. Berarti copyrightnya Tufli 2020 karena dibuatnya tahun 2020. Misalnya seperti itu. Paham ya? Oke. Ada apa aja elemen pada website? Header, atas, Navigation putar. ada konten, navigasi ya, menu, ada putar yang di bawah. Navigasi itu bisa di mana aja? Navigasi itu bisa berupa menu ya, atau link, Tombol atau back. tab. Tab. Oke, paham ya? Next, apaan sih? Weh, tolong lah. Oke, dah. Ini tadi navigasi dapat diletakkan sebagai top navigation ataupun sidebar. Top itu artinya apa nih? Side ini yang di atas nih. Ini namanya top navigation. Kalian lazim kan melihat website yang navigasinya ada di atas ini ya kan? Iya. Ada Iya, Bu. home, ada apa gitu ya. Lalu ada yang di lokasinya di sidebar. Sidebar itu artinya di pinggir. Ya, bersihkan ke bawah. Ini navigasinya sidebar. Paham? Itu navigasi atau link. Oke. Lalu elemen pada konten. Nah, di konten tuh ada apa aja sih? Konten tuh kan isi ya, isi website. Iya. Di konten itu biasanya ada page title atau judul halaman. Ya, judulnya apa? Nih page title nih, in the news. Contoh page title. Lalu ada icon. Icon itu adalah gambar atau objek ya pada website. Lalu ada title atau judul artikelnya. Mana judul artikelnya? Nih title nih, judul artikel ya. Terlihat ya. Lalu ada paragraf. Paragraf itu isi tulisannya. Isi. Nih paragraf nih isinya, ya kan? Oke. Lalu ada image ya, gambar. Ini gambarnya, ada gambar image ya. Lalu ada table. Table itu apa? Tabel ya, tabel pada itunya apa? Pada websitenya. Lalu ada pagination. Pagination itu sebuah elemen yang berisi link navigasi untuk table ataupun list. Mana pagination? Nih pagination nih. Oh ya. Kelihatan nggak? 1, 2, 3, 4, 5 next. Nah, itu kayak namanya halaman. pagination. Oh, Ya. itu. Oh, I see. Yes. Lalu ada list. List adalah deretan tulisan yang berurutan, misalnya seperti judul-judul artikel dan lain sebagainya. Nih list nih. Ya, mana list? Nih, ini adalah list. Ayo. Ini list nih. Ini list. Semuanya di list. Oh itu list. Jadi banyak tulis ya, Deretan Bu. tulisan ya. Lalu ada kontainer, berupa box atau kotak biasanya berada di pinggir nih. Kontainer tuh yang ini nih. Iya. Boxnya di kontainer. Oh, itu, Bu. Kayak kalau di apa sih namanya, kalau di blog widgetnya gitu, nggak tahu nggak? Sampai sini ada pertanyaan elemen pada konten. Enggak. Next ada elemen-elemen pada website yang dinamis. Dinamis itu artinya apa? Bergerak. Iya, bergerak. Jadi nggak monoton ya. Jadi website kamu tuh kelihatannya bagus gitu. Yang pertama ada model window atau lain. Mana model window nih? Contohnya di model window tuh seperti ini. Ya. Jadi kalau misalkan di
sidebarnya kalian bisa klik gambarnya Ganti-ganti. ya. Ngerti ya? Iya. Lalu ada Ganti-ganti. progress bar. Lalu ada akordeon, alert notification, hover. Nah, hover itu yang tadi. Jadi kalau diklik, kalau diarahkan mouse-nya dia bisa muncul gitu. Ini semua ada penjelasannya di PDF ya. Nanti kalian bisa baca lebih lanjut. Paham sampai sini? Paham. Oke. Nah, kemudian rancang layout. Jadi kalau kalian mau bikin website, harus bikin layoutnya dulu, rancangan layoutnya. Jadi ini adalah layout 2 kolom. Ini yang biasa ya. Layout 2 kolom. Biasanya di atas ini apa? Header ya. Header. Lalu ada kolom 1, kolom 2 dan footer. Dan biasanya kolom 1 ini berisi sidebar yang tadi Akan saya bilang. tendang. Di atasnya bisa menu navigasi. Kolom 2 isinya apa dong? Isi. Iya, isi atau konten. Lalu di sini footer. Footer apa tadi isinya? Isi bobot Yang buat 1, 2, 3 itu tuh apa namanya? Footer apa? Footer buat mencetak. Buat copyright. copyright gitu. Nah, ini ada tipe lagi, tipe 3 kolom ya. Ini header, ada kolom 1, kolom 2-nya di tengah-tengah kontennya. Lalu ada kolom 3, ini biasanya di sini sidebar navigasi. Di sini apa kolom 2 biasanya apa? Isi atau konten ya. Kolom 3-nya kalau yang bikin 3 kolom ini bisa berisi widget atau kontainer yang tadi ya. Kontainer. Oke, paham ya? Oke, next. Nah, ini contoh layout yang lebih dinamis nih. Ada logo. Nanti kalian bikin storyboardnya seperti ini ya. Logonya jangan tulis logo doang. Misalnya kalian bikin logo websitenya tentang fotografi. Nama websitenya Restu Fotografi. Nah, kamu bikin logo Restu Fotografinya mau seperti apa? Pokoknya nanti dari website di sketch aja, di sketch ya. Nanti dari yang kamu buat akan dibuat beneran. Lalu ini ada header, lalu home, menu 1, menu 2. Nah, ini kategori navigasi sidebar-nya ada di sini. Lalu di sini ada kontennya, title, gambar. Nah, ini kontainer tadi, kontainer title, ada apa aja di sini. Lalu kontainer tadi. Ini ada copyright ya di bagian footer. Paham ya? Atau keduanya seperti ini pakai carousel atau sidebar. Jadi kalau diklik gambarnya jalan gitu ya. Kalau nggak diklik pun jalan sendiri. Tahu kan ada yang website seperti itu, tahu ya? Ya. Lalu ini ada logo, ada home. Nah, ini kontennya di sini nih. Image page folder, lalu dan kontainernya ada di sini. Nah, ini lebih dinamis. Nah, ini apa namanya? Ingat? Pagination. Ya, pagination. Oke ya. Pinter-pinter loh. Adalah Nah, sekarang nih ada kasus ya. Contoh kasus. Mengisi biodata saat registrasi. UX. Coba. Oke, coba dilihat ini ada 2 contoh website. Ada website buat registrasi. Ada website yang pertama yang seperti ini, yang sebelah kiri. Website yang kedua sebelah kanan. Kira-kira lebih enakan yang mana ngisinya ya? Kanan. Yang kiri atau yang kanan? Yang kanan ya. Kenapa? Yang kanan? Lebih mudah. Ya, simple. lebih simpel, benar, lebih simpel. Nah, daripada ini kan terlalu banyak formnya ya. Iya. Too much. Baik, ya, lebih baik lebih simpel. Iniin aja, ditambahin tab lagi aja udah selesai. Ini next gitu ya. Nah, ini adalah namanya user interface yang seperti apa. Jadi kalau yang ini kurang bagus. Yang bagus adalah desain yang seperti ini. Desain yang lebih simpel. Oke, paham ya? Paham. Nah, kemudian contoh yang kedua.
Yang kanan Yang jelas kanan ya. karena langsung ada gambarnya. Betul. Yang ini bad UX. UX itu apa? User experience. Jadi Experience. user experience itu jadi kalau misalkan bikin website kalian harus memperhatikan bagaimana penggunanya. Penggunanya enak nggak, nyaman nggak? Kalau kata kalian nyaman, belum tentu kata penggunanya nyaman kan? Nah, ini kan pasti orang-orang nggak nyaman dong melihatnya. Nggak ada gambarnya, cuma list-list kebanyakan. Kalau ini kan jelas nih, cari barangnya ada gambarnya, ada keterangan harganya. Nah, ini lebih bagus. Paham ya? Oke. Wah. Ada tugasnya. Ih. Oke. Nih ada tugas nih. Satu mau apa tuh man? Apa tuh Bumbuyu. kan? Bumbuyu. Ada bumbuyu. Oke, tugas membuat storyboard atau sketsa website. Nah, tujuannya supaya apa? Supaya peserta didik mampu membuat desain website secara manual atau tanpa menggunakan software dulu ya. Alat dan bahannya kalian pakai kertas HVS A4, lalu pensil atau ballpoint. Langkah kerjanya buatlah konsep website Anda sendiri. Jadi pertama pilih dulu konsepnya, apa kamu mau bikin konsep website seperti apa. Paham ya? Lalu buat sebuah tampilan website seperti pada contoh slide 10 yang tadi Bu kasih lihat ya. Iya. Lalu storyboardnya dibuat minimal untuk 5 page ya, 5 page. Lalu dipoto atau di scan kan bisa pakai kamera HP juga ya. Iya. Jadi Ibu nggak mau bikin susah, foto atau scan hasil storyboard web yang kamu buat lalu dikumpulin di e-learning. Ibu udah siapin assignment-nya ya di e-learning, nanti Ibu kasih lihat. Ketentuannya terdapat header, footer, dan main menu, terdapat berita utama, terdapat logo ya, temanya bebas. Sampai sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Nah, Ada. ini konsep desain user interface di PDF juga ada ya. Kalian bisa baca lebih lengkapnya di sini. Kalau yang di PowerPoint kan Ibu lebih banyak menambahkan gambar aja. Untuk keterangannya ini banyak di sini ya. Di PDF bisa kalian baca. Oke? Paham sampai sini? Oke Bu. Nah, di sini yang tadi Bu bilang desain multimedia interaktif ada di sini ya. Tugas membuat storyboard atau sketsa website. Jadi nanti kalian submit tugas kalian di sini ya. Submit filenya ya. Filenya kalau bisa bentuk PDF ya. Oke, Bu. Jadi picture-nya dijadiin PDF bisa nggak? Bisa kan anak MM? Bisa. Ya. Bisa Bu. Oke, bisa terus pokoknya. Ini sudah bisa dikerjakan mulai hari ini maksimal sampai hari Kamis minggu depan. Jadi Jumat udah nggak bisa dikumpulin ya. Jumat kita materi baru. Paham? Oke, paham. Oke. Ya, jadi untuk hari ini kita review lagi ya. Kita sudah belajar teknik pengolahan audio video tentang alir proses produksi multimedia. Nah, setelah ini silakan mulai dikerjakan. Nah, ini udah bisa dikerjain nih nanti nih kan mulai dibuka jam 9. Silakan dikerjakan latihan 1 alir proses produksi, isinya 10 soal TG dan 5 soal esai. Waktunya sampai jam 12 ditutup, tapi waktu mengerjakannya setelah kalian start mulai itu 60 menit. Paham ya? Oke. Nah, kalau sudah untuk tugas membuat storyboard website ini waktunya 1 minggu, paling lambat dikumpulin hari Kamis. Ya, disubmit di sini. Jadi pakai kertas dibikin gambarnya manual. Yang rapi ya, pakai pensil atau pulpen. Pakai pulpen aja biar jelas kelihatan. Pensil Rapi full. Pensil. Ya misalnya di abis pensil ditebelin gitu ya. Ibu mas hijau hitam Bu. Bapak. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Bu. Apa? Dikumpulin. Terakhir Kamis minggu depan udah tutup. Terakhir pokoknya Jumat udah nggak bisa ngumpulin karena Jumat kita mulai materi baru. Jam berapa Bu? Ngapain sih? Kalau dikasih tugas jangan tanya kapan terakhirnya, kerjain aja dulu. Ngapain di akhir-akhir?
Siapa nih? Kerjakan. Pas deadline kali Bu. Dikasih waktu seminggu, ngerjainnya hari terakhir lagi. Sama aja, mendingan ibu kasih waktu 3 hari doang ya, 2 hari atau enggak. Iya makanya jangan tanya akhir-akhirnya, jangan tanya paling belakang kapan. Kerjain aja sih, selesainya cepat selesai lebih baik. Pokoknya apa terakhir hari Kamis ya. Sangat selesai. Minggu depan Jumatnya sudah nggak bisa ngumpulin lagi karena ibu udah mau masuk materi yang baru. Sudah harus diulang. Betul. Manis bener Maul. Hari ini mengerjakan ini ya. Latihannya jangan lupa nih. Oke? Ya, Bu. Tapi tidak ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yuni mau nanya Yuni. Apa? Bu, chat aja Bu nanti Bu nanyanya. Oh ya udah. Oke, ini Ibu stop share screen ya. Ibu udah mau masuk ke muka-muka kalian dulu lagi. Ya, kan tambah Bu 1, 2, 3 gitu. Lu ngapain tadi tuh? Apa teman itu boleh ngambil dari Google apa gimana Bu? Apanya? Ini manis bener. Hah? Bebas apa maksudnya desain sendiri apa gimana Bu? Desain sendiri dong. Logonya. Duit. Desain sendiri. Tapi kalau inspirasinya mau dari internet gak apa-apa ya. Inspirasi boleh, nyari inspirasi boleh, tapi harus ya pakai itu sendiri lah. Desain sendiri lah. Kalau nyari inspirasi aja nggak apa-apa. Bebas kan Bu nama itunya? Bebas. Namanya bebas, temanya bebas. Oke Bu. Ada lagi yang mau ditanyakan? Hari ini kita berapa nih? 44 orang doang lagi. Mbak. Itu. Itu F yang itu F. Yang untuk latihan Wah, itu. harus dikerjakan ya. Hanya hari ini. Ya, Bu. Setelah hari ini ditutup, gak ada yang bilang minggu depan ketiduran. Apa Bu? Jangan ada yang bilang gak ngerjain, ketiduran, kelupaan, ke apaan Iya, Bu. lagi. Juner pakai peci Juner. Itu udah mulai ya lagi. Udah boleh mulai. Kenapa, Bu? Iya, e-learningnya udah bisa dikerjakan. Oke ya, Ibu cukupkan hari ini mata pelajaran hari ini. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih sudah join. Semangat, jaga kesehatan, jangan lupa tugasnya. Oke. Sudah? Tugas Bu Sri guys. Iya guys, tugas-tugas yang lain juga jangan lupa dikerjain. Oke ya, udah? Ya, sekarang langsung lanjut kerjain latihan 1, jangan ada yang tidur. Oke. Bu. Oke. Siap. Tidur Yuni. Tupli ngantuk Tupli. Sudah ya? Oke, dadah semuanya. Assalamualaikum. Baba. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum Baba. Assalamualaikum. Mamang. Waito. Songong si Ali. Bunga bawa